Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Taman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya, bagian akhir dari surah Nuh ayat 25 sampai 28. Insyaallah kita kaji malam hari ini. Kepada pembaca disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مشكور. Kita mulai dari ayat yang ke-25. Mimma khati'atihim. Kita berjalan. Mimma khotoyahum. Di situ juga terangkan wa bi qira'atin khati'atihim. Dua bacaan sama-sama boleh dibaca khotoyahum atau khoti'atihim. Kalau di Mushaf Utsmani, penulisan Al-Quran di masa Utsman ibnu Affan, ketika wilayah kaum muslimin semakin luas, orang-orang yang baru masuk Islam semakin banyak, mereka belum tahu keberadaan Islam. Sementara bacaan Quran itu macamnya banyak. Buat orang yang belum tahu dikira permusuhan. Maka Hudzaifah bin al-Yaman usul kepada Utsman, susul umat ini sebelum merusak seperti rusaknya Bani Israel. Karena kebodohan, hanya beda bacaan yang sebenarnya boleh, cuma mereka enggak tahu. Akhirnya mereka punya persepsi lain, dikira itu bertentangan, menyebabkan umat mengalami perpecahan. Maka untuk itu, sebelum pecah susullah bagaimana mereka disatukan dengan bacaan.
Akhirnya Utsman merembukan dan disetujui, dipilihlah kru penyalin Al-Quran menggunakan lisan Quraisy. Akhirnya semua macam-macam bacaan ditarik, semua penjuru diganti dengan satu bacaan saja. Dengan demikian umat disatukan dengan bacaan, dimanapun bacaannya sama. Makanya yang kita baca di depan masyarakat adalah bacaan dari Mushaf Utsmani. Di situ dengan bahasa mimma khoti'atihim. Itu yang dipilih, walaupun dibaca mimma khotoyahum boleh. Tapi karena masyarakat banyak yang tidak kenal, diduga macam-macam, maka itu menyebabkan orang yang nggak tahu masuk pada petaka, maka hindari, maka jangan dibaca dengan bacaan yang lain. Manya masilah, mimma dari apa yang, khotoyahum kesalahan-kesalahan ada pada mereka, wa fikratin khoti'atihim dari apa yang ada diri mereka akan adanya kesalahan-kesalahan. Manya dianggap itu masilah. Ada juga yang lain membaca dengan di situ dianggap sebagai sababiyah, dari sebab kesalahan mereka. Yang satu terjemahnya dari apa yang ada di diri mereka bentuknya kesalahan. Terjemah satunya dari sebab kesalahan yang ada pada diri mereka. Itu bentuk penerjemahannya beda, tetapi maknanya sejalan. Artinya kesalahan itu mengundang petaka. Kesalahan itu mengundang petaka. Artinya bila orang itu melakukan kesalahan, sebenarnya dia itu membuat undangan resmi. Apa? Akan datang siksa. Sebagaimana menjelaskan, zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka, kehancuran yang terjadi di daratan maupun di lautan. Apa sebabnya? Dosa. Bahasa yang gampang, diberi gula manis, diberi uyah asin, diundang dosa, datanglah tamu yang namanya petaka. Ini ketetapan hukum yang telah diberitahukan. Ditambah gula itu manis, ditambah uyah itu asin, kamu melakukan dosa, katanya mengundang siksa. Makanya siapa yang melakukan dosa lalu enggak tobat kena siksa, itu sebuah kewajaran. Seperti wajarnya 5 tambah 5 itu 10. Dosa dikerjakan, datang siksa, itu sebuah kemestian. Ini hukum yang telah kita baca. Disebabkan dosa-dosa yang ada pada diri mereka. Apa petaka yang hadir? Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Bitufan, dengan badai besar. Bumi nyumber, tungku biasanya api, ini yang keluar air. Langit pun juga ngerojok. Gunung tertinggi pun juga tenggelam. Semula Nabi Nuh dihina kenapa membuat perahu di atas gunung. Pantasnya bikin perahu di mana? Ya di tempat yang nanti bila dibawa ke laut mudah. Pabrik dekat laut, atau memang di laut itu pabrik dibangun. Mananya begitu. Wah, ini di atas gunung. Dikira aneh. Iya wong gendeng tenanan iki, wong kayak kapal pada dhuwur gunung. Kalau bikin villa di atas gunung pantas ya. Kenapa? Cari tempat yang sejuk. Iki bikin kapal laut di atas gunung. Itu dianggap gila. Mereka mengatakan Nabi itu adalah majnun wasdujir. Ternyata apa yang terjadi? Banjir besar, gunung tenggelam. Makanya yang naik kapal selamat.
Makanya hukum Allah itu pasti benar. Dikatakan aneh itu keterbatasan akal. Makanya bila kita berhadapan dengan hukum Allah kok terasa aneh, jangan dituduh hukum Allah yang aneh. Tapi apa yang kita tuduh? Akalmu terlalu kecil. Bagaimana akan bisa menghukum? Faudhilu, maka akhirnya berikutnya mereka dimasukkan naron ke neraka. Mungkin ada yang tanya, ditenggelamkan kok masuk neraka? Kenapa ditenggelamkan kok enggak masuk air saja? Gimana jawab? Ditenggelamkan kok masuk neraka? Mestinya pantasnya ditenggelamkan masuk air. Gimana jawabnya? Lautan nanti akan dibikin terbakar. Laidal biharu sujir. Dan ternyata bahan bakar itu banyak di dasar laut. Bila sudah tiba gilirannya nanti akan terbakar. Dan gunung berapi di laut adakah? Ada. Menyala-nyala. Menyala-nyala. Tinggal nunggu kapan saja nanti akan merembet terbakar. Benihnya sudah ada. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, mereka yang sudah mati ketika masuk ke alam kubur. Makanya orang kafir ditunjukkan surga. Andaikan kamu beriman, tempatmu di sana. Tapi karena kamu gak beriman, tutup. Dibuka pintu satunya lagi, neraka menyala-nyala. Karena kamu kafir, itu tempat tinggalmu. Nah kalau begitu itu jawabannya. Kenapa ditenggelamkan kok masuk neraka? Ya ngono kuwi keterangane. Dan untuk Firaun bersama keluarganya, wan haru yuradu alaihi bukratahu wa asila. Neraka ditampakkan kepada Firaun pagi dan sore. Sementara Firaun itu ditenggelamkan di laut. Tapi kenapa kok di neraka? Itu diantara tafsirnya. Memang laut nanti akan membara, atau bahasa yang lain, ketika berada dalam kubur dibukakan pintu. Ketika di neraka tempat tinggalnya, nah itu tempat tinggalmu. Itu mana dari faudhilu naro, mereka dimasukkan ke neraka. Yaitu uqibu biha, mereka disiksa dengannya. Uqabal ighraq, dengan siksa bentuknya ditenggelamkan tahtal ma', di bawah air. Falam yajidu, maka mereka tidak menjumpai lahum, buat mereka, min dunillah, punya makna min ghairillah, dari selain Allah, ansoran, penolong-penolong, yamnauna, yang bisa mencegah, anhum, dari mereka, ala adzab, siksa. Karena man bata'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat, tidak bisa menolong. Walaupun anaknya Nabi kafir, tetap tidak bisa menolong nasabnya. Tidak ada penolongnya. Walaupun di alam kubur sebenarnya mereka itu ditolong. Orang kafir di alam kubur sebenarnya ditolong. Ketika ditanya, man rabbuka, ma ilmuka bihadza rasul, ma dinuka, ketika dia mengatakan ma adri, malaikat pun juga sudah membocori jawaban begini. Sudah dibocori jawaban begini, tetap tidak bisa. Hanya mengatakan ma adri. Jadi itu bahasa apa? Ya bahasa Arab. Ma adri. Akhirnya walaupun ada pertolongan tapi enggak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak halal mendapatkan pertolongan. Kenapa? Enggak ada alasan dia ditolong, karena al jazau min jinsil amal. Innama tujazzauna ma kuntum
Tak malun, kamu dibalas dengan amalmu. Kamu kan gak punya amal, lah gak kerja masa jauh gajian. Rarapin jelok duwe anak, ramangan jelok wareg, rangapone jelok jadi hafid. Gak pernah mencari sanad, ingin mendapatkan ijazah sanad. Ya nggak mungkin, sehingga mereka tuh tidak tertolong. Kenapa? Nggak ada alasan, walaupun pertolongan melimpah. Wa qala Nuhun, berkata Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi, ya Allah Rabbku, la tadar, jangan kau biarkan, jangan kau sisakan, alal ardi, di permukaan bumi, minal kafir, dari orang kafir, tayyaron, nazila darin, penghuni rumah, wawa yadhabu wa yarji'u, dia pergi dan datang. Namanya penghuni rumah yang keluar masuk. Waktunya keluar, waktunya pulang. Jadi jangan kau sisakan di permukaan bumi dari orang kafir itu, walaupun satu rumah, punya manahatan, walaupun hanya seorang saja, habiskan. Apa hikmahnya? Innaka, sungguhnya engkau, intadarhum, jika membiarkan mereka, menyisakan mereka, yudhillu, mereka akan menyesatkan ibadaka, kepada hamba-hambamu. Dari mana Nabi Nuh kok tahu? Nabi Nuh tahu karena pemberitahuan dari Allah. Karena mereka sudah didakwai 950 tahun, dan kenyataannya tidak ada yang menanggapi. Yang sebentar lagi waktu itu kontraknya habis, akan datang siksa. Diberitahu mereka nanti matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Waktunya tinggal sedikit, itu belum ada gejala mereka atau mau beriman. Dan untuk berubah jadi iman itu harus bertahap, sehelai demi sehelai. Itu semisal kasus pemahamannya umat Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Ternyata mereka minta mukjizat. Bentuknya apa? Onta keluar dari bongkahan batu dengan jaminan la iso, kami nanti akan beriman. Kata Nabi Soleh, gak usah. Bapak lek nganti permintaanmu dituruti, kamu melanggar, itu tidak ada alasan ampunan. Wis toh, kami beriman. Ya wis, ndak pancen ngono sirmu. Tapi awas, nganti kamu khianat, nggak ada kesempatan berbenah. Akhirnya mereka mengepung rumahnya Nabi Soleh. Ternyata mereka digelundungi waktu oleh Allah, 9 orang habis. Ternyata mereka membuat sayembara, termasuk seorang perempuan yang khuluk dari suaminya. Suaminya ikut Nabi Soleh, istrinya moh, tetap memegang kekafiran, nggak apa, soge pol, ayune pol. Dia bikin sayembara, sopo sing wani membunuh ontanya Soleh, aku dadi bojone, bondoku dadi bondoni. Sir pura kira-kira, ayune tenanan lho, soge tenanan. Wis anake gah dong ngeroh wonge Pak Nogel. Tenanan ayune. Satunya lagi seorang nenek punya 2 cucu juga soge, sapa sing wani membunuh ontanya Nabi Soleh. 2 cucuku dadi bojone, bondoku dadi bondone. Wah, ini tambah dapat bidadari 2 kanan kiri. Wayune tenanan. Gah tuh gayane gah kan orang roh ya, dong roh tenan iso ngregesi wae. Itu ada ceritanya, seorang muadzin itu naik mimbar, naik menara untuk azan.
melongok ke bawah, ternyata ada perempuan Nasoro, ya bajune wong kafir ya sebatas ngono kae. Jadi ayune ketok tenanan. Di sawang anune kok menarik sawang anune kok menarik anu ku ya pembuh. Akhirnya malah mudun, kesengsem. Minta nikah, dikatakan nggak mungkin kamu nikah dengan saya. Kenapa? Saya kan Nasoro, kamu kan orang Islam, kan nggak boleh di dalam agamamu menikahi orang kafir atau bahasa semisal itu. Wis to ndak, pokoknya aku ninggalnya agamaku gak opo-opo, yang penting rapi dengan kamu. Nganti kaya ngono. Kita betul-betul menggiurkan fitnah itu. Ternyata ada yang siap, kemudian membunuhnya. Nah, begitu Nabi Sallallahu diberitahu ontanya terbunuh, mereka langsung digertak. Waktumu tinggal 3 hari. Ini nggak ada kesempatan tobat 3 hari. Kenapa? Janji dari awal masalahnya. Janji dari awal masalahnya. Kalau nganti kamu membunuh, waktumu tinggal 3 hari. Lain nganti membunuh, waktu tinggal 3 hari. Bila sudah 3 hari hancur. Ini sudah ada pemberitahuan. 3 hari itu sudah ada stempel, sehingga waktu 3 hari itu sudah bukan waktu untuk mengadakan pembenahan, direvisi, itu tidak ada. Senada dengan itu pemberitahuan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Kurang lebih itu bahasanya mungkin semisal diberitahu dakwahmu suwene 950 tahun. Ini pemahaman. Lek nganti sudah 950 tahun ternyata kok nggak beriman, wongnya nggak bakal beriman. Senada itu maknanya. Gimana bahasa pemberitahuan dari Allah? Itu di surah Hud yang ke 36. Tolong bacakan di lapatnya. Hud 36. Ayo, siapa yang baca? Ya, konangan Qur'annya ya dibuka karek maca. Ya, wa ukhiya lanjutkan. Ukhiya ila Nuh fadl. Ada min qaumika illa man qad amana, ulang. Ya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Ini pemberitahuan dari Allah. Kurang lebih maknanya lek wis dakwah 950 tahun kok enggak beriman. Berarti ketika itu dibikin keputusan. Sudah waktu itu habis kok nggak beriman, itu tidak ada kesempatan iman. Itu semana dengan apabila nyawa sudah di kerongkongan, itu nggak ada kesempatan beriman. Siapa? Kisahnya nyawa di kerongkongan menyatakan iman sudah nggak diterima. Siapa? Fir'aun. Ketika tenggelam, magap, ndak karo-karuan piye wong dicemplungi lep-lep ning lautan, bae sambekan wis karo-karuan. Dia sadar akan keimanannya. Amantu bima amanat bi Banu Israel, atau bahasa yang semisal. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Itu waktunya habis. Pernyataan keimanannya di kondisi itu sudah enggak diterima, ditambah oleh Jibril mulutnya disuapin lumpur laut. Semakna Nabi Nuh juga seperti itu, yaitu wa uhiya ila Nuhin, diwahyukan pada Nuh annau sesungguhnya la yu'mina tidak bakalan beriman, lannya punya mana tidak untuk masa depan, berarti selamanya tidak bakal beriman min qaumika dari kaummu illa kecuali man qad amana, apa yang sudah beriman. Detik ini yang sudah beriman maka dia akan beriman. Detik ini ketika dituruni wahyu ini, ketika dia tidak beriman, kedepannya tidak bakal beriman. Jadi wahyu pemberitahuan yang diturunkan, ketika diturunkan pemberitahuan ini
orang itu sudah beriman, imannya bermanfaat. Tetapi ketika waktu itu tidak beriman, kedepannya tidak bakal diterima. Kenapa? Batas akhir sudah ditetapkan. Kira-kira sepure kadung mlaku gelem mundur gak kira-kira? Sepur tumbuk gelem. Sepur tumbuk ke gelem. Nah, sepure ekspres tak akan mundur ya. Gak bisa. Maknanya seperti itu untuk memudahkan pemahaman. Lan itu adalah tidak bakal. Berarti begitu pemberitahuan diturunkan, yang tidak beriman ke depan tidak bakalan beriman. Allah zat yang maha tahu. Dan dari gaya yang ada, yang diterima imannya adalah illa mangkot amanah, kecuali orang yang sudah beriman. Maka menghadapi kepada mereka yang tidak beriman, fala tabtais bima kanu yaf'alun, kamu tidak usah memiliki rasa gimana tentang nasib yang akan menimpa pada mereka, rasa belas, rasa kasih, rasa mesaknya, itu tidak usah. Kenapa? Mereka itu memang tidak ada harganya sama sekali dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Maka dengan pemberitahuan yang seperti ini, akhirnya muncullah ungkapan Nabi Nuh, yaitu innaka sungguhnya engkau intadarhum, jika masih kau sisakan, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan. Maka itu dihabiskan saja. Kenapa? Bila nanti enggak dihabiskan akan menyesatkan. Dari mana Nuh tahu? Ya tadi dari pemberian wahyu tadi. Wala yaitu, dan mereka tidak akan beranak illa kecuali fajiron kafaro, anaknya akan menjadi pendosa dan tukang kufur. Ini bukan ramalan, tapi ketetapan. Bila gejalanya begini kok belum beriman, tidak bakal beriman. Sehingga andaikan dibiarkan hidup mesti menyesatkan. Bila mereka punya anak mesti. Maka di waktu itu ada seorang anak digendong Pak E. Roh Nabi Nuh, langsung anak kerekalan mudun, langsung nampar sampai luka kepada Nabi Nuh. Sudah ada kenyataannya. Itu man yafjuru wa yakfuru, orang yang melakukan dosa dan kufur. Qala dzalika, Nabi Nuh mengatakan hal seperti itu lima taqaddama, karena apanya sudah berlalu, minal iha, dari pemberitahuan wahyu ilahi kepadanya, sebagaimana ada apa tadi wahyu yang diturunkan Nabi Nuh. Surah Hud ayat berapa tadi? 36. Maka doa Nabi Nuh itu duduk ndisi kersa peramal bukan, tapi memang itu ritmenya. Memang itu ada batas akhir. Bila batas akhir enggak beriman, itu selamanya tidak bakalan beriman. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Tutup, jangan dibuka, jangan dituntut. Wa liwalidayya, dan juga dosa dua orang tuaku. Maka na mu'minain, versi di Jalalain, kedua orang tua Nuh itu ada beriman. Waliman takhola baitiya, demikian juga ampuni dosa orang yang mau masuk ke rumahku, manzili, ke rumahku, au masjidah, ke masjidku, atau di bahasa yang lain mau naik perahuku. Makanya asar wasiat ulama tempo dulu untuk memegang kepada sunnah menggunakan bahasa sopo sing mau naik kapalnya Nabi Nuh maka dia selamat. Apa maknanya naik, masuk di situ? Beriman. Bukan masuk tujuan lain. Masuk untuk beriman. Yaitu ketika sudah banjir mau masuk, itu tandanya beriman. Siapa yang ketika sudah banjir hampir tenggelam ditawari naiklah, ternyata dia tidak mau? Anaknya. Apa pesan Nabi Nuh pada anaknya? Ya bunaya ir kabe ma'ana, dibaca irkam ma'ana. Apa kata sang anak? Al jabalu ya'simuni minal ma. Wahai anak, ayo naik. Bahasa kasih sayang, ya bunaya, leh ayo naik bersama bapak.
Kata anak, "Mboten, gunung akan menjadi penyelamat saya." Akhirnya dihalangi oleh ombak lalu tenggelam. Dan mereka memiliki jasa seperti apapun, bila kondisi ini telah tiba, jasa baik itu nggak ada gunanya sama sekali. Andaikan wong punya pertimbangan semata karena mesak nih, nanti akan dimesak nih, tapi sudah nggak ada kesempatan mesak nih. Walaupun itu paling ternyuh, paling menyentuh. Apa itu kisahnya? Seorang ibu yang mempertahankan kekafirannya, begitu banjir mengejar, langsung naik ke gunung, kejar, naik lagi, kejar, naik lagi. Lama-lama puncaknya sudah tidak ada gunung lagi. Akhirnya air merambat sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perut, sampai leher, sampai mulut, sampai hidung, sampai peres sirai. Sing kita tinggal lengene, di atasnya ada bayet. Bertahan nganti kaya ngono, mbok wis kelelep iki wisan. Itu andaikan ada uang sing dimesakne dia, tapi dia sudah enggak dimesakne lagi. Kenapa? Masa mesaknya sudah habis. Makanya dia enggak mendapatkan pengampunan. Enggak dapat pengampunan. Makanya iman itu jangan ditunda-tunda. Engko dhisik. Biasanya orang itu bila diajak engko dhisik enggak situ budal. Yo ngaji sik. Mat budal loh, sik apa enggak sik? Ini enggak budal ini. Ya ndang kaji sih, ndang kaji. Mulai duit itu malah itu budal kaji. Nah, jangan ditunda-tunda. Segera saja. Ndang rapi, gosek. Misalnya kedisian mati, wah lah iki lho ya. Beresiko lek ngono iki. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Ndang rapi, insyaallah kapan melangkah. Pi melangkai rakitan jangka sikili no. Terus kapan? Ya embuh, yang penting sudah siaga, sudah melangkah. Jangan ditunda, engko dhisik. Bahaya engko dhisik. Dan segera melangkah, bismillah melangkah. Berapa langkah nanti sampai tujuan enggak ngerti, yang penting melangkah. Siap, ngungguli tentara ngono ya. Ngungguli tentara. Engko dhisik, apa nek tentara engko dhisik. Ya ada sementara itu ya siap, pokok sudah kalah strip pangkatnya mesti siap gitu ya. Itu makna baiti rumahku, manzili rumahku, atau masjidi atau masjidku, atau makna yang lain kapalku. Itu yang berhak untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Mereka tanda beriman. Muminan entah mumin yang laki-laki maupun yang perempuan, yaitu mukmin dalam keadaan beriman, wal mu'min juga untuk mukmin yang laki-laki, wal mu'minah juga untuk mukmin yang perempuan, ila yaumil qiyamah, hari kiamat. Wala tazidid dzalimin, dan janganlah kau tambah orang-orang zalim. Apa mana orang zalim di sini? Musyrik. Bukan zalim dosa biasa, tapi zalim dosa syirik. Mengikuti hawa nafsu sampai Nabi Nuh dituduh gila. Padahal sudah didakwai selama 950 tahun, tapi enggak ada beriman. Itu zalim kelas kakap, zulmun azim. Jangan kau tambahi kepada orang zalim illa tayyara, punya mana halakan, kehancuran, wa uhliku, maka akhirnya mereka pun dihancurkan. Selesai telah kita baca sampai terakhir surah Nuh. Sekarang kita masuk pada rangkuman. Mau ditulis silakan. Adapun terjemah globalnya ayat yang ke-25, maka dengan sebab dosa-dosa yang mereka perbuat sampai waktu berbenah habis, mereka juga tidak segera menyambut, bahkan semakin menjadi-jadi. Akhirnya mereka diputuskan kafir dan dihukum ditenggelamkan. Setelah itu dimasukkan ke neraka. Di lautan membakar dirinya, atau di alam kubur dibukakan pintu, itu tempat tinggalmu. Dia sudah kena hembusan angin yang mengerikan. Itu nerakanya seperti itu walau alam.
Bila sudah seperti itu, mereka tidak menjumpai selain Allah penolong. Nah, kepada mereka yang sudah diputuskan hancur, Nabi Nuh sudah diberitahu mereka tidak akan beriman. Di situ Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di permukaan bumi walaupun hanya satu rumah, walaupun seorang pun. Kenapa? Jika masih kau sisakan, mereka nanti akan menyesatkan. Dan itu nyata. Dan mereka tidak melahirkan anak kecuali akan dididik sebagai pendosa dan kufur. Nah, kepada yang beriman didoakan, ya Allah, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dan dosa orang yang mau masuk ke rumah saya dari kalangan orang yang menyatakan iman, entah laki maupun perempuan. Dan jangan kau tambah orang zalim kecuali kehancuran. Sekarang kita masuk pada rangkuman dan 4 nomor pendek-pendek, mau dicatat silakan. 1. Keputusan hukum setelah melewati proses keputusan hukum atau hukum diputuskan, setelah melewati proses penegakan hujjah, hukum diputuskan setelah melewati proses penegakan hujjah, tapi tetap dibantah, hujjah tetap dibantah, dan diberi waktu jeda tapi tidak tergugah. Diberi waktu jeda tapi tetap tidak tergugah. Saat itulah ada doa pemusnah. Di saat itulah ada doa pemusnah. Nah, itu nomor 1. Kita ulang, hukum diputuskan setelah melewati proses penegakan hujjah. Akan tetapi hujjah tetap dibantah. Diberi waktu jeda, tetap tidak tergugah. Di saat itulah ada doa pemusnah. Artinya begini, orang ketika memutuskan salah tidak boleh semata roh wong salah, wong ke salah, tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi tidak sadar, bisa jadi ngelindur, bisa jadi dipaksa, bisa jadi lupa. Apa kewajibannya? Yang melihat, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Tanya, hai fulan, apa yang kamu kerjakan? Sadarkah itu kamu melakukan kesalahan? Bila tidak sadar, saya beritahukan. Bila sadar, saya ingatkan. Kenapa sudah tahu masih kamu langgar? Itu namanya contoh penegakan hujjah. Contoh penegakan hujjah. Karena nggak mesti orang melakukan perbuatan salah dia divonis salah. Kenapa? Bisa jadi tidak sadar, bisa jadi lupa. Apa contohnya? Orang mengarungi padang pasir yang luas, saking kesele, yang teringat itu hanya istirahat, ada tempat teduh, langsung turun merebahkan badan tanpa diikat kendaraannya. Gimana kendaraannya nggak diikat? Unta, ya pergi. Begitu lelahnya hilang, bangun, cari untanya. Di mana untanya? Buh, kemana? Cari-cari nggak ada. Secara sebab nggak ada harapan. Akhirnya secara sebab ini tandanya mati lek model ini. Akhirnya dia rebahkan badan, siap mati. Begitu belum mati terbangun, untanya sudah siaga di depannya. Gimana senengnya? Wah, wah senengnya. Saking senengnya muni apa? Segala puji milik Allah, saya Tuhan mungko hambaku. Salah enggak?
Tapi nggak sadar ngomong ngono, ya nggak disalahkan. Ucapannya salah tapi dia tidak disalahkan. Makanya keputusan hukum itu tidak seperti itu. Tetapi apa? Melewati proses penegakan hujah. Diilekne dhisik. Andaikan berpotensi murtad, bawa ke kantor polisi, ditegakkan hujah, dinasihati, digamblang nih. Terus gamblang beri waktu 3 hari. Nah, enggak tobat baru dibunuh. Panjang kan prosesnya? Makanya enggak boleh mengatakan nyawang dari jauh kafir dia. Kayak kisahnya 2 orang, sitok taat, sitok ndablek. Temu takwala. Kalau bisa temu lagi sing ndablek pangga takwala. Kalau bisa ketemu lagi sing ndablek rongowa, dia omongi takwala. Kan malah nyente-nyente. Ngomong. Kamu itu emangnya ditugasi ngawasi saya. Wah, di ngonone meropok. Wong kaya awakmu gak bakal dapat ampunan. Bahaya gak kata-kata itu? Bahaya kata-kata itu. Tidak boleh vonis seperti itu. Makanya memutuskan hukum dalam keadaan emosi itu tidak boleh. Contohnya ya di atas. Makanya hukum ditetapkan setelah melewati proses penegakan hujah. Nabi Nuh berapa lama menegakkan hujah? 950 tahun. Maka tugas kita itu dakwah dan dakwah terus. Saiki orang mbok menawa sesuk gelem. Sesuk orang mbok menawa sok mben gelem. Nah, tinggal kita tuh istiqomah apa enggak. Dan kita selalu berdakwah itu adalah kesempatan nambah pahala. Sehingga tidak akan pernah habis. Andaikan punya sumur minyak itu dikuras tidak habis-habis. Teman enggak kira-kira? Dieksplorasi sedemikian rupa, rantai-rantai. Dakwah itu kesempatannya itu luar biasa. Wong kok panggah rong gelem, ini kesempatan dakwah. Makanya nggak boleh mengatakan nyapo, tak mau ngira kodal, serku tak mau kisan manut. Enggak, guru ngomong pisan manut, muridnya pinter kabeh sesuk nganggur njaluk bayaran ngono ya. Tidak ada kerja. Ya makanya penegakan hujah itu terus. Kenapa? Dibikin kegiatan. Itu tidak gampang. Tugas kita itu menegakkan hujah. Sabar apa enggak kita? Yang ngaji, yang memberikan dana, yang datang, dan semuanya betah-betahan untuk menyambut kematian. Harapan kita adalah mati kita pada kondisi istiqomah. Yang menyampaikan ilmu bangga sabar, yang cari ilmu bangga sabar, yang mendukung tetap sabar, yang mendanai bangga sabar. Harapannya mati ini sedang beramal soleh. Nah, semoga kita diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Dan mereka ternyata diberi waktu jeda yang enggak tergugah. Di saat itulah ada doa pemusnah. Kapan? Jibril nyuapi Firaun dengan lumpur laut, wis enggak tergugah lagi. Suapi. Kapan doa Nabi Nuh? Senada dengan itu. Diberitahu mereka enggak beriman, sudah langsung dikatakan, habiskan saja mereka. Itu nomor 1. Hukum diputuskan setelah melewati proses penegakan hujah, tetapi tetap dibantah, diberi waktu jeda, tetap tidak tergugah. Di saat itulah ada doa pemusnah. Nomor 2, hikmah orang kafir dihancurkan. Hikmah orang kafir dihancurkan. Apa hikmahnya? Agar tidak berdampak nambahi dosa. Hikmah wong kafir dihancurkan. Apa hikmahnya? Agar dosanya enggak bertambah-tambah. Makanya wong kafir mati itu fadilnya gede. Nyapa? Benjot tambah dosane. Kafir ra mati-mati. Iya kok. Dino iki rong mati, dosane tambah. Sesuk rong mati, dosane tambah. Somben rong mati, dosane tambah. 10 tahun ke depan rong mati, dosane tambah. Nah, dimatikan itu ada hikmahnya. Apa? Dosane biar enggak tambah. Itu ada hikmahnya. Makanya siapa yang mati, sudahlah, relakan saja. Mati tidak digandoli. Nah, enggak nyawa digandoli. Tapi masyarakat tuh kadang ada pemahaman aneh.
wis to dililakno nggih kula lilakne langsung males gitu ya ceritanya gitu ya. Itu hanya sebatas dugaan. Jadi wange wis nazak sekarat, orang mati-mati lah keluargane dipamiti rong ana sing lilakne ya ora cepot-cepot nyawane. Dange wis langsung les hilang. Betulkah itu? Enggak bener. Enggak bener blas. Kenapa? Mati itu sudah ada waktunya. Nazak pun juga ada prosesnya. Lepasnya bukan karena izin, tetapi memang jatahnya sudah habis. Maka orang yang ngomong setelah lilakno, begitu lilak langsung les, lah penak toh. Enggak bener bahasa seperti itu. Kita ulang nomor 2, hikmah orang kafir dihancurkan adalah agar dosanya tidak bertambah-tambah. Lek wong kafir saja ada hikmah begitu, mukmin berarti ada hikmahnya. Lek mukmin supaya dosanya enggak bertambah, kebaikannya diterima, dikembangbiakkan, maka didoakan. Doa ampunan, doa rahmat, doa aman, siksa neraka, siksa kubur dan terusnya. Nomor 3, siksa ke depan semakin bertambah-tambah. Siksa ke depan semakin bertambah-tambah. Walam nazitum illa adzaba. Kami enggak nambah mereka kecuali tambah siksa. Siksa dunia enggak seberapa, mati atau alam kubur lebih keras. Di padang mahsyar lebih keras lagi. Masuk jahanam puncak kekerasan, dan semakin lama semakin menjadi-jadi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ngati-ngati jangan piara dosa. Kalau sampai mati dosa, dunianya enggak seberapa nikmatnya, mati enggak terasa blas, sementara siksanya semakin bertambah. Mana dalilnya? Fala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Jelas. Kami pasti akan timpakan kepada mereka siksa yang kecil sebelum yang besar. Dunia itu kecil, kesana lebih besar lagi. Makanya kita ngati-ngati. Makanya termasuk wong sing mati bunuh diri itu rumasane musibah nek donya dengan mati bunuh diri berakhir, bukan. Enggak sepira sudah enggak kuat lalu bunuh diri di alam kubur. Nah, bunuh diri berulang-ulang. Tentunya bunuh diri itu hanya sekali, ya kan? Di alam kubur. Nanti selesai satu proses bunuh diri, dibikin seger, bunuh diri lagi. Dibikin seger, bunuh diri lagi. Kalau itu turun terjun dari gunung, nanti disiapi di neraka gunung api, menek, nyebur. Loh, itu bukan semakin kecil tapi semakin besar. Nomor 4, kebaikan juga diupayakan agar bertambah-tambah. Kebaikan juga agar diupayakan bertambah-tambah. Dengan titik 2, kepeloporan. 2, mendoakan. 3, mendakwahkan. Di atas keistiqomahan. Ini poin yang keempat terakhir. Kebaikan juga supaya agar ditambah-tambah. Gimana cara nambah-nambah kebaikan? Jawabnya kepeloporan. Makanya carilah ilmu, amalkan, ajak orang lain, dipelopori. Jadi jak gelem ya bejat, ini ra gelem, tugas kita tuh hanya ajak, monggo. Kita enggak dituntut kudu gelem. Tugas kita apa? Monggo. Nah, sebenarnya kita tuh budal, monggo. Berapa kali? Pengen 1 juta kali ya gak apa-apa, nanti tambah banyak pahalanya. Terus ngajak monggo begitu. Bahasa gampangnya. Itu kepeloporan. Yang kedua dengan mendoakan. Doakan sanasin semoga dapat petunjuk. Dan masing-masing dari kita punya lisan, gunakan untuk banyak mendoakan. Nabi kita disakiti pun juga mendoakan. Allahumma hdi qaumi li'annahum qaumun la ya'lamun.
telah beri petunjuk kaumku. Kenapa? Mereka itu belum beriman. Itu disakiti loh ya. Bapak punya itu mendoakan loh Nabi kita. Yang ketiga, menyampaikan pendakwahan. Termasuk monggo itu termasuk dakwah. Kalau memang bisanya begitu. Lebih daripada itu, ya datang. Tidak perlu wong diusungi. Yang punya potensi sebagai kader, nanti pendidikannya sebagai kader untuk melanjutkan dakwah berikutnya. Jadi sasaran orang yang cari ilmu itu minimal dua. Satu, cari ilmu untuk membimbing ibadah. Ini rata-rata umat. Yang satu lagi cari ilmu untuk membimbing ibadah dan dakwah. Ini untuk generasi terpelajar. Nah begitu. Ya, rata-rata umat itu cari ilmu untuk membimbing ibadah. Itu lebih mudah. Kadang tekotok sudah wis katut itu loh ya. Raketan di sambi karo rotok sir Allah katut nanti. Tapi itu masih mentok pribadi, tapi sudah beruntung. Tapi butuh untuk ditingkatkan. Yang lebih bagus apa? Selain cari ilmu untuk membimbing ibadah, juga untuk membimbing berdakwah. Nah, siapa yang berpotensi sebagai generasi terpelajar itu supaya dimaksimalisasi. Makanya cara belajarnya beda. Cara belajarnya beda. Nah, untuk membimbing ibadah, datang paham, catat, diamalkan, selesai. Tapi untuk berdakwah harus menghafalkan. Kitab Mukhtasar dihafalkan dulu, bahasa Arab dikuasai dulu, pemahaman dengan nilai sempurna dikuasai dulu, meningkat berikutnya dan seterusnya, kaidahnya dikuasai, nanti bisa berdakwah. Itu nanti fadilahnya lebih luas. Makanya kita harus berpacu. Sekira yang terbaik kita belum bisa, yang ada kita pertahankan sambil kita berharap, andai saya bisa semisal dia, akan berbuat semisal dia. Nanti akan disusulkan dengan doa. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Untuk ayat-ayat berikutnya insyaallah kita kasih waktu menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanggapan silakan. Iya. Ada, cuma itu bukan urusan kita karena kita nggak diberitahu. Ada, cuma itu bukan urusan kita. Kenapa? Kita nggak diberi tahu. Kenapa? Itu kauni masalahnya. Itu kewenangan rahasia milik Allah. Dan kita nggak boleh berpikir ke sana. Berpikir kita adalah takdir syar'i. Karena yang akan ditanyakan nanti di neraka, orang yang digiring itu tidak ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Nek loh mahfud aku catatanin rokok. Gak enak sih jawab ngono kuwi. Di Lauhul Mahfud sejak alam dicipta tulisan saya sudah berada di neraka. Gak ada jawaban itu. Makanya kita nggak kesana berpikirnya. Gimana berpikirnya? Sesuai dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya malaikat kepada orang yang digiring ke neraka? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sak grudukan digiring ke neraka, enggak segera dimasukkan, tapi ditanya. Apa pertanyaannya? Loh, emangnya kamu belum pernah kedatangan wong sing nyampaini peringatan to? Napa jawabe? Sampun, hanya apa? Kula tuduh dhek pendusta. Nabi sudah dakwahku angkusaku alaikum naro, tapi sing tidake panggah pembohong kamu, gak percaya aku. Nganti bertahun-tahun panggah ngono ae diomongi hari ini, hari esok, sudah dakwahnya itu pagi, sore, siang, malam. Semua cara boleh sudah dikerjakan semuanya.
Tapi sing tidaknya bangga lebok awakmu, ngapoke awakmu, gedobos awakmu. Bahkan dikatakan kamu majnun was tujir. Nganti meh ketenggelam masih diajak, ayo naik ke perahu, bangga moh ae. Nah, begitu. Jadi ketika mereka ditanya, kamu apa belum kedatangan yang menyampaikan peringatan? Jawabnya, sudah. Kenapa? Kami mendustakan. Sudah, itu didakwai. Nabi Nuh sudah mendakwai. Apalagi? Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.